Wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Al-Thamin An Abi Abdullah Hudzaifah bin Yaman al-Ansari al-ma'ruf sahibi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma qala Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam data lailatin faftataha al-Baqarah fakultu yarka'u indal mi'ah thumma madha fakultu yusalli biha fi rak'atin famadha fakultu yarka'u biha thumma iftataha an-nisa faqara'aha thumma iftataha al-Imran faqara'aha yaqra'u mutarassilan idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudin ta'awwada thumma raka'a faja'ala yaqul subhana rabbiyal azimi fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi thumma qala sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu thumma qama qiyaman tawilan qariban mimma raka'a thumma sajada faqala subhana rabbiyal a'la fakana sujuduhu qariban min qiyamihi rawahu Muslim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Ana Abi Abdullah Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu qala Hudzaifah bin al-Yaman berkata Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam data lailah di satu malam. Dia ngikuti sholatnya Nabi. Ini bukan sholat berjamaah, tapi Nabi sholat diikuti sama dia. Faftatahal Baqarah, maka Nabi setelah Fatihah membuka surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah berapa juz itu? 2 juz lebih ya. Fagultu, maka aku berkata dalam hatinya si Hudzaifah bin al-Yaman, yarka'u indal mi'ah, insyaallah Rasulullah rukuk kalau sudah 100 ayat ini. Paham ya? Udah berharap rukuk dawa. Tsumma madha, 100 ayat terus Rasulullah. Berlalu sudah 100 ayat ini. Fagultu, maka aku berkata dalam hatiku, yusolli biha fi rak'ah, ya berarti selesai surat Al-Baqarah rukuk wis. Ya, dijadikan satu surat sudah Al-Baqarah ini. Ya, dijadikan apa? Surat Al-Baqarah dibaca 1 rakaat ini berarti. Famadha, terus Rasulullah. Setelah surat Al-Baqarah surat apa? Al-Imran. Fagultu, maka aku berkata, yarka'u biha, mungkin setelah surat Al-Imran rukuk Rasulullah. Tsumma iftataha an-nisa, diteruskan surat An-Nisa. Faqara'a, dibaca surat An-Nisa. Oh, surat An-Nisa, setelah itu rukuk Rasulullah. Tsumma iftataha Al-Imran, kemudian diteruskan baca surat Al-Imran. Faqara'aha, membaca surat Al-Imran Rasulullah sampai entek. Bacanya itu bukan baca cepat, yaqra'u mutarassilan, membaca Rasulullah itu dengan teratur, dengan bagus gitu. Itu cepet-cepetan. Yaqra'u mala idza marra bi ayatin fiha tasbih, kalau ada ayat yang situ mengisyaratkan untuk bertasbih, sabbaha, Rasulullah ditambahi lagi dengan tasbih. Wa idza marra bi su'alin, kalau di situ ada yang perlu untuk minta kepada Allah seperti menerangkan tentang rahmat, surga, sa'al, memohon rahmat, mohon surga. Wa idza marra bi ta'awud, kalau melalui surat yang di situ perlu untuk meminta perlindungan karena menceritakan azab neraka, ta'awwada, ditambahi dengan doa untuk minta perlindungan. Wis, ini 1 rakaat ini. Tsumma raka'ah, kemudian Rasulullah rukuk. Faja'ala yaqul, maka Nabi mengucapkan dalam rukuk subhana rabbiyal azim. Terus gimana? Fakana ruku'uhu, maka ada rukuknya Rasulullah saat itu nahwan min qiyamihi, sama dengan panjangnya waktu qiyam.
koyok moco Fatihah, Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, apalagi? Sampai An-Nisa ya? Iya. Akhirnya siapa si Rasulullah meneruskan tsumma qala fa sami Allah liman hamidah. Nabi mengucapkan sami Allah liman hamidah, i'tidal. Nabi membaca Rabbana lakal hamd. Tsumma qama, kemudian Nabi qiyamnya i'tidal, qiyaman tawilan ghariban mimma raka'a. Nabi itu qiyamnya mirip dengan seperti rukuknya. Mirip walaupun lebih pendek sedikit. Bawa pisan. Summa saja, kemudian sujud. Faqala, maka Nabi mengucapkan dalam sujudnya subhana rabbil a'la. Fakana sujudu, maka sujudnya Nabi qariban min qiyamihi. Seperti atau mirip seperti dengan qiyamnya. Jadi sholatnya dari hadis ini malah di dalam keterangan yang lain sampai kalau aku enggak takut sama Rasulullah tak tinggal wis, batal wis. Jadi begitu Rasulullah kalau sudah sholat sendiri, ya, kalau sudah sholat sendiri panjang Rasulullah SAW. Dari hadis ini bisa diambil faedah boleh iktidak dalam sholat sunnah, boleh, asal yang sama bentuknya. Lah kalau nggak sama bentuknya, imamnya sholat jenazah, makmumnya sholat duhur, atau makmumnya sholat sunnah, yang lainnya nggak iso. Boleh ngadakan jamaah misalnya sunnah boleh, tapi kalau yang tidak masyru tidak dapat pahala jamaah. Tapi boleh, ini buktinya. Kemudian disunahkan tatwilul qiyam. Tatwilul qiyam afdal daripada yang lainnya. Memanjangkan qiyam lebih afdal daripada memanjangkan yang lainnya, bahkan daripada sujud menurut pendapat yang mu'tamad. Wa qumu lillahi qanitin. Kemudian disunnahkan juga membaca subhana rabbiyal azim ketika rukuk dan subhana rabbiyal a'la ketika i'tidal, ketika sujud. Itu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan kita baca itu fasabbih bihamdih dalam Al-Quran. Ketika Allah menurunkan ayat sabbihisma rabbikal a'la, Nabi menyatakan jadikan itu bacaan ada di sujud kamu. Sebelumnya apa? Fasabbih bismi rabbikal azim, jadikan itu ada di rukuk kamu. Karena itu kita disunahkan untuk baca subhana rabbil azim dalam rukuk, dan disunahkan baca subhana rabbil a'la dalam i'tidal, dalam sujud. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Apa bedanya al-azim sama a'la? Sebenarnya tipis. Cuma al-a'la ini ablagh daripada al-azim karena pakai isim tafdhil. Tafdhil. Dan memang rukuk dengan sujud ini adalah madhar tawadhu. Cuma sujud ini ablagh daripada rukuk. Karena itu kita pakai al-a'lah di dalam sujud, al-azim di dalam rukuk. Ulangi lagi. Sujud dan rukuk ini adalah madhar tawadhu. Cuma sujud ini ablagh, lebih lebih nampak ketawaduannya daripada ruku.
Dalam bacaannya juga demikian, kalau di ruku subhana rabbiyal azim, maka di sujudnya diablagkan lagi dengan isim tafdhil subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Berarti ja'lul ablagh lil ablagh, menjadikan kalimat yang ablah untuk madhar yang lebih ablah. Jadi beginilah bentuk sholatnya Rasulullah kalau sendiri. Memang waju'ilat gurratu aini fis, kesenangannya adalah sholat Rasulullah itu. Kesenangannya adalah sholat. Untuk yang lainnya ya sesuai dengan basyariahnya Nabi. Tapi kalau sudah sholat lupa dengan yang lainnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi paling menikmati adalah sholat. Karena itu dalam hadis hubbiba ilayya min dunyakum salat, kan itu an-nisa wat-tib wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Ini apa hubungannya kok dunia masuk dalam dunia ini? Kenapa ini? As-shalah wa ju'ilat qurratu aini fis shalah hubbiba ilayya min dunyakum salat an-nisa wat-tib wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Kok masuk dalam duniakum ini? Kalau kita ini senang sama perempuan itu karena untuk kenikmatan dunia ya. Senang sama minyak karena untuk kenikmatan dunia. Tahu Nabi enggak? Karena itu Nabi tidak menyatakan hubbiba ilayya min dunyaya. Nabi tidak menyatakan dicintakan kepada aku daripada duniaku. An-nisa wat-tib, enggak, min dunyakum, itu dunyakum, dunia bagi kamu itu. Tapi bagi Nabi an-nisa tadi itu bukan dunia, tapi adalah ibadah kepada Allah. Itu adalah untuk dakwah, itu adalah untuk Islam, itu untuk iman, itu untuk gurbah ilallah subhanahu wa ta'ala, untuk mendekat diri kepada Allah. Kalau kita menganggap at-tib itu adalah dunia, dunyakum, tapi bagi Nabi bukan min dunia, karena Nabi itu tidak cinta dunia sama sekali. Hubbiba ilayya min dunyakum, dari yang kamu anggap dunia itu dicintakan kepada aku. 3, an-nisa wat-tib. Terbukti ya Pak, kesenangan. Kamu kan senang rakses, senang rekreasi, senang itu, senang ini. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Gimana kalau tidur nyenyak? Senang, istirahat total. Nabi juga begitu. Sholat itu istirahat total bagi Nabi. Kenapa? Pandangan istirahat, nggak melihat yang lainnya kecuali maudhi sujud. Pikirannya ngikuti dengan bacaannya, tadabbur dengan makna. Hatinya fokus dengan Khaliqnya. Istirahat total tapi tetap kontak dengan Al-Khaliq. Istirahat itu. Kemudian rekreasi. Rekreasi melihat pemandangan itu dan ini. Mereka di dalam baca Al-Quran itu melihat hakikah daripada hurufnya. Quran itu lebih luas daripada dunia seisinya, lebih dunia daripada alam semuanya. Mereka itu merasakan seperti rekreasi di dalam sholatnya itu. Karena mereka melihat ajaib daripada asrarul Quran. Karena itu waju'ilat qurratu aini Sulakif. Kalau antum diajak ayo ke taman safari, delok gajah asik, delok macan asik. Tapi kalau mereka nggak senang itu semuanya, tapi justru baca Al-Quran, mereka akan melihat bagaimana lautan ma'ani daripada Al-Quran yang ada di sana. Waju'ilat qurratu aini fis shalah. Nah, karena itu Nabi SAW kalau sudah membaca ini sholat ini lupa. Malah Nabi itu pernah ditegur oleh Allah karena kepanjangan sholatnya. Jadi Nabi itu kalau sholat itu kadang-kadang kaki satu diangkat, payah ganti satunya, sambil ditegur, Toha ma anzalna alaikal Quran litashqa.
Nah, ada menyatakan Toha itu namanya Rasulullah, ada menyatakan Toha itu to godamaka ha al-ard, Toha, taruh kaki kamu ada di bumi. Ma anzalna alaikal Qur'an litasqa. Aku tidak menurunkan Quran itu supaya kamu jadi celaka begini sampai kakinya bengkak sakit gitu. Nah, karena itu Nabi SAW ini merasakan sholat paling nikmatnya dalam kehidupan di atas dunia ini. Dan begitulah para anbiya, orang-orang yang dekat kepada Allah. Sampai Nabi Muhammad itu melihat Nabi Musa sholat ada di kuburannya. Sholat ada di kuburannya. Kenapa? Tidak ada diperintah. Ya enggak ditulis pahala kalau sudah mati itu. Ya juga tidak ada perintah, tidak ada taklif kan. Taklif itu hanya di atas dunia. Kenapa mereka sholat? Sholatnya mereka itu karena iltidad, karena merasakan nikmat gitu loh. Karena merasakan nikmat. Jadi mereka itu menikmati itu semuanya. Nah, inilah yang ada pada Rasulullah SAW. Nah, kalau kita niru iki, insya Allah nggak ipil kon. Ya. Begitulah yang dilakukan oleh para aulia Allah. Nah, jadi yang diukur dengan ukuran kita ya, ukuran mereka itu lain ya, karena mereka itu iltidad, merasakan nikmat dalam melakukan itu semuanya. Taib, ada yang perlu dibahas? Fadhal. Setelah surat Al-Baqarah surat apa? Setelah surat Al-Imran apa? An-Nisa. Tapi ini kebalik ya. Ini dalil bahwa boleh tidak tertib di dalam membaca surat Al-Quran. Ya, boleh tidak tertib di dalam membaca surat Al-Quran. Paham ya? Saya tanya dari doa. Di desa itu biasanya ada anak kecil, pujian cuma pakai dari surat Al-Quran, dari ayat Al-Quran, subhanallahi rabbana atina, itu di lagu. Apakah itu boleh? Adalah hendak, dalam bacaannya, ngerusak arti, manjangkan yang pendek, mendekkan yang panjang misalnya. Yang biasanya juga ada, yang ada lagi biasanya mengulang-ulang lafaz. Ya, apa contohnya? Ya adalah hendak, artinya merubah arti enggak? Jadi kalau itu merubah arti ya dosa, nggak boleh. Kalau itu tidak merubah arti ya asal niatnya adalah untuk ta'zim, tidak ada masalah kan. Zayyinul Quran bi aswatikum. Tetapi kalau misalnya lagunya lagu orkes, lagu itu ini yang sifatnya itu tahkir, ya nggak boleh. Dong tahkir nggak boleh kan. Lo naruh duit aja untuk menjadi tandanya Al-Quran itu dilarang, kok haram hukumnya. Kenapa? Ada isyar, ada di situ perasaan mentahkir Al-Quran. Itu mentahkir Al-Quran. Ya, jangan sepenting niatnya enggak loh, jangan dibilang niatnya. Bentuknya itu ada isyar nggak? Ada yang bisa menyebabkan orang menyatakan ini pelecehan terhadap Al-Quran. Nah itu lain lagi. Jadi uang dipaksa niati api gak apa-apa loh, nggak ada hukum kalau begitu. Ya. Maka kadang-kadang di sini nih gaya sing anyar iku repot aja nih. Contoh ya, halo hari raya itu kan, Allahu Akbar kan itu ya. Nah, ono macam-macam, ditambahi macam-macam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa sih itu ada riwayat ya. Ada lagi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Allahu Akbar Rabbana, macam-macam doa. Ya ndak warid sebabnya ada apa?
Maksud jadi tambah-tambah ya kita tidak nyalahkan, boleh aja, tidak ada masalah. Cuma artinya kok nggak tren gitu loh, model ojo podo sing liyane terkenal kon. Khalif tudkar. Khalif tudkar. Itu ada macam-macam itu ada. Ustaz mau tanya di situ disebutkan summa qala sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu summa qama qiyaman tawilan qariban mimma raka'a. Nah, kira-kira mimma raka'a ini doa apa Ustaz yang kira-kira yang waris Ustaz? Ya taruh ini lah panjang segitu ya apa ya ndak paham. Hudzaifah bin Yaman ini nerangkan tok ndak dibaca lah, kalau ini dibaca sak doa pisan sak kitab isi dumotok ini. Yang meriwayatkan tidak disebutkan lah, ketanya sama saya ini ya apa nih. Ya akhir cukup ya.